Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang terhormat dan yang kemuliakan, kepada seluruh para pendengar kami di mana saja kita berada, pimpinan, karyawan dan karyawati, pegawai, khususnya penyiar kita bersama Ibu Ici Ocah Boru Regar, Rere Garang Reso, manutung harasak nagyot panganon di kotu asar, lungun boti arsak ima get pasuo dot Boru Regar. Kepada seluruh pendengar kami di mana saja kita berada, yang kami hormati dan kami banggakan, mudah-mudahan kita semua tetap dalam limpahan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sudah kita nikmati, dan mudah-mudahan nikmat itu dapat kita manfaatkan sebagai alat kita untuk meningkatkan amal ibadah kepada Ilahi, sehingga kita dapat memperbaiki diri dan mempersiapkan diri menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu alam akhirat nanti. Oleh karena itu, mari kita, wahai orang-orang yang cerdas akal, mari kita perbanyak bekal untuk kehidupan kita yang kekal, yaitu di alam akhirat yang tiada bandingannya, kenikmatannya dibandingkan daripada kenikmatan duniawi yang kita sedikit banyaknya kita nikmati ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selaku umatnya dapat kita lebih meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman, kualitas ilmu, kualitas amal, dan dapat kita padukan dan kita seimbangkan sehingga habalum minallah, habalum minan nas itu dapat kita jalankan, sehingga kita menjadi Islam yang moderat, Islam wasatiyah, dan Islam yang memberikan rahmat bagi lingkungannya, Islam rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tentu hidup kita tidaklah selamanya di dunia ini. Akan ada akhir kehidupan dunia kita yang diakhiri yang namanya kematian. Dan kematian bukanlah akhir dari kehidupan kita, tapi dia adalah awal dari kehidupan yang kekal abadi. Berapakah umur kita di dunia ini? Kalau kita lihat saudara-saudaraku dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umur kita pada umumnya kebanyakan adalah umur kita antara 60 sampai 70, dan sangat sedikit sekali di antara kita yang melebihi umur itu. Oleh karena itu saudara-saudaraku, tentu dengan umur sesuai dengan jatah kita masing-masing, tentu kita tidak ingin kita hanya bisa menikmati kehidupan duniawi ini saja, yang kenikmatannya adalah kenikmatan yang bersifat sementara dan bersifat gurauan dan sifatnya permainan. Tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan keyakinan kita akan kita nikmati nikmatnya
di kehidupan akhirat nanti ketika kita masuk surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang melebihi dan yang tidak ada bandingannya dari kenikmatan dunia ini. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Innama tuwaffawna uzurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Faman zuhziha anin nar. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz. Dan dia dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalaulah kematian itu kita tidak bisa tolak, ketika malaikat maut datang tanpa ada kata toleransi dan tidak ada kata permisi, maka saudara-saudaraku, alangkah indahnya hidup ini dan alangkah bahagianya kita ketika kita banyak mengingat kematian. Orang yang cerdas bukanlah orang yang IQ-nya, otaknya cerdas. Orang yang cerdas bukanlah orang yang memiliki skill dan memahami teknologi. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala atabatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyira asrota faqala rajulun minal ansor faqala, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang ke-10. Tiba-tiba seorang laki-laki Ansor berdiri dan bertanya, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, man aqyasun nas wa ahzamun nas. Siapakah yang disebut paling bijaksana? Siapakah yang disebut paling bijaksana, paling cerdas, dan paling teliti di antara manusia? Faqala, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Aksaruhum zikrol lil maut. Orang yang paling cerdas, orang yang paling teliti adalah orang yang paling sering mengingat maut, mengingat kematian. Wa aksaruhum isti'dadal lil maut. Dan yang paling banyak mempersiapkan untuk menghadapi maut. Ulaikal aqyas. Merekalah orang-orang yang cerdas. Jahabu bisarofid dunya wa karomatil akhirah. Dan berhasil mencapai kehormatan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin rahimakumullah, dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Aksiru min zikri hazimil lazzat. Perbanyaklah olehmu mengingat pemutus kesenangan, yaitu adalah maut.
Hadis riwayat Tabrani. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yas'rah sodaruhu lil Islam." Yas'rah sodaruhu lil Islam. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Al-Quran surah Al-An'am ayat 125. Qala iza dakhalan nur al-qalba imfasaha wansaroha. Qalu, jika cahaya telah masuk ke dalam hati, ia akan terbuka dan menjadi lega. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, ialah orang yang menghadapkan perhatiannya ke kampung yang dekat dan tidak berdaya oleh maya fada, dan bersiap-siap untuk menghadapi maut sebelum maut itu ditemui. Inilah saudara-saudaraku, pentingnya kita mengingat kematian. Sebagai orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kematian. Kematian itu pasti akan menemui kita, walaupun kita berada di benteng yang kokoh. Dan kematian itu apabila dia datang, takkan bisa kita majukan dan tak bisa kita undurkan. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian. Dan kematian itu sudah pasti akan kita hadapi. Dan kematian itu bukanlah akhir dari kehidupan kita, tapi awal dari kehidupan yang kekal abadi. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Baik, itu dia pesan dari Ustadz Muhammad Nuh tentang mengingat kematian. Bahwasanya orang yang cerdas adalah orang yang paling sering mengingat kematiannya, Ustadz. Ya. Al-Zum'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian itu tidak bisa kita elakkan. Kapan waktunya? Itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dan di saat kapan kita? Hanya Allah yang mengetahuinya. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, dan di saat kapan kita meninggal, maka disinilah pentingnya istiqdadul lil maut. Mempersiapkan setiap saat, setiap waktu, setiap tempat untuk menghadapi kematian. Dengan mempersiapkan, dengan mengingat kematian itulah bisa kita mengerem perbuatan-perbuatan maksiat kita. Dengan mengingat kematian itulah kita bisa menahan diri kita dari memperturut nafsu berlaku maksiat. Dengan mengingat kematianlah kita bisa menahan diri kita dari menjolimi orang lain. Dengan mengingat kematian itu juga pulalah kita mampu untuk tidak tomak rakus alias sokal di dalam menikmati kehidupan dunia, sehingga kita tidak berani mengurangi hak-hak orang lain dan kita tak berani menambah bagian kita yang bukan bagian kita.
Dengan mengingat kematian itulah saudara-saudaraku, kita akan lebih bisa mengendalikan nafsu kita. Dan kita lebih bisa memusuhi yang menjadi musuh yang nyata bagi kita, yaitu setan laknatullah. Innahu lakum adu mubin. Dia adalah musuh yang nyata bagi kita dengan mengingat kematian. Tapi jikalau kita tidak mengingat kematian, kita terperdaya dengan kenikmatan duniawi, kita terperdaya atas sanjungan, pujian, bujukan dan rayuan dari manusia di sekeliling kita, maka di saat itulah kita akan berlaku zolim, berbuat maksiat, berlaku dosa, dan berbuat kesalahan. Inilah pentingnya saudaraku, kita mengingat kematian. Tapi walaupun demikian, hukumnya makruh ketika kita mengharap mati. Dimakruhkan kita untuk berdoa dan mengharap mati karena keadaan kita, karena miskinnya. Ya Allah, matikanlah aku, tak tahan lagi ini. Karena kita dalam keadaan diuji Allah dengan kemiskinan. Kemudian ada lagi yang minta mati cepat karena keadaan penyakit, dan dia mengharapkan kematian karena dia ditimpa musibah. Dia mengharapkan kematian karena dia ditimpa kemalangan. Ini saudara-saudaraku, itu hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kematian. Berdasarkan hadis riwayat Zama'ah dari Anas bin Malik bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yatamannayanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang mengharapkan mati min durrin asobahu fa in kana la budda fa'ilan falyakulillahumma ini ma kanatil hayatu khairul li. Janganlah seseorang mengharapkan mati karena suatu bencana yang menimpa dirinya. Dan seandainya ia terpaksa mengharapkannya, hendaklah ia mengucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku. Wa tawaffani iza kanatil wafatu khairul li. Dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih berguna untukku. Jadi saudara-saudaraku, bagaimanapun keadaan kita, tidak boleh berputus asa. Jangan sampai kita mengharapkan kematian. Walaupun keadaan terpaksa, doanya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya Allah, hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik untukku. Dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih berguna untukku. Jangan karena kemiskinan, jangan karena penyakit, jangan karena musibah dan kemalangan kita pun mengharapkan kematian. Apa hikmahnya kita dilarang mengharapkan kematian itu? Itu ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Fadl bahwa Nabi kita Muhammad SAW datang menjenguk Abbas pamannya yang ketika itu sedang mengadu dan ingin mati. Maka Nabi kita Muhammad SAW bersabda, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, janganlah engkau mengharap mati. Jika engkau seseorang yang suka berbuat kebaikan, maka dengan bertambahnya kebaikan itu di samping kebaikanmu, panjang umurmu, Allah berikan kesempatan kepadamu untuk memperbanyak kebaikan. Dan itu adalah lebih baik bagimu. Sebaliknya, jika selama ini ada seorang yang gemar berbuat kejahatan, maka dengan ditangguhkannya kematiannya hingga ia memperoleh kesempatan mohon keampunan dari Allah,
dan itu adalah lebih baik baginya daripada ia mengharapkan kematian. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Oleh karena itu saudara-saudaraku, jangan sesekali kita mengharapkan kematian. Jika seseorang khawatir akan memperoleh fitnah dalam soal keagamaannya, maka ia diperbolehkan mengharapkan mati tanpa dimakruhkan. Di antara yang diterima dari Rasulullah SAW adalah ucapan dalam berdoa sebagai berikut. Allahumma inni as'aluka fiklal khairat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk dapat melakukan kebajikan. Wa tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Wa antakfiroli wa tarhamani. Begitu juga agar engkau ampuni dan engkau kasihani. Wa iza aradta fitnata qaumim fatawaffani ghairu mabtun. Dan seandainya engkau bermaksud hendak menimpahkan fitnah pada kaumku, maka aku mohon agar diwafatkan dan bebas dari fitnah tersebut. As'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Juga aku mohon agar aku mencintaimu, mencintai orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang mendekatkan diriku untuk mencintaimu. Hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku, maka janganlah kita mengharapkan kematian, harapkanlah kita untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan selagi kita diberikan Allah umur yang panjang. Ya Allah, usiaku telah lanjut, tenagaku telah lemah, rakyatku telah terpencar luas, maka cabutlah nyawaku dalam keadaan tidak ceroboh dan lalai. Inilah yang disampaikan doa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam buku Al-Muwatta. Saudara-saudaraku, mari kita mengharapkan kebaikan kepada diri kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan, menebar kebaikan, dan mudah-mudahan kita pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan dalam keadaan iman, kami dalam keadaan beriman, dan tutuplah usia kami dalam keadaan kami berislam, dalam keadaan tunduk dan patuh menyerahkan diri kepadamu, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, kematian yang baik. Saudara-saudaraku, maka sungguh beruntung kita jika Allah memanjangkan umur kita. Karena sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, baik amal ibadahnya. Man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Dengan Allah panjangkan umur kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan kebaikan demi kebaikan. Di saat nanti pagi besok kita masih bangun, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Tapi jikalau Allah sudah mencabut nyawa kita, maka tentu tidak bisa lagi apa yang kita lakukan. Ketika Allah panjangkan umur kita, berarti Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri, bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudaraku, ayun nasar, siapakah seburuk-buruk manusia? Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Panjang umurnya tapi buruk amal ibadahnya. Na'udzubillahi min jalik. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. At-Tirmizi, Hakim, dan Ibnu Hibban dari Anas
bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza aradallahu bi'abadin khairan." Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, ista'malahu. Faqila kaifa yasta'miluhu. Jika Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, maka hamba itu akan diperalat. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah. Bagaimana caranya Allah memperalatnya? Qala yuwaffiquhu li'amalin solih. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, diberi taufik untuk melakukan amal soleh. Qobalal maut, sebelum datangnya maut. Summa yaqubidu alaih, lalu dicabut nyawanya. Kaum muslimin dan kaum muslimin rahimakumullah, yang kita harapkan di akhir kematian kita adalah Allah memperalat kita, dengan Allah memberikan kekuatan kepada kita di akhir-akhir kehidupan kita, kita mampu melakukan amal soleh, lalu dicabutlah nyawa kita. Tanda-tanda husnul khotimah, ketika kita mengakhiri hayat kita, kita mampu mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian ada keringat di dahi kita menjelang kematian kita. Kemudian kita mati dalam keadaan berperang di jihad fisabilillah. Kita mati dalam keadaan melakukan amal soleh. Ketika solat kita dicabut Allah nyawa kita. Ketika kita berzikir, di situ Allah mencabut nyawa kita. Ketika kita memberikan nasihat, tausiah, di situ Allah cabut nyawa kita. Ketika kita melakukan amal-amal soleh, pada saat itulah Allah cabut nyawa kita. Dan ketika kita mempertahankan harta, keluarga dan kehormatan umat Islam, di saat itulah Allah mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada sore hari ini, mari kita mengingat kematian. Itulah tandanya kita orang yang cerdas dan orang yang teliti. Dan kemudian mari kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kematian. Karena kematian tidak ada yang tahu kapan datangnya kepada kita dan saat apa kita dicabut Allah nyawa kita. Persiapkan selalulah kita dalam kebaikan. Kemudian berjuanglah untuk mengakhiri kehidupanmu dalam keadaan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan itu bagian daripada kita mengakhiri kehidupan kita dengan keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu makan kacang panjang ditanam di atas batu. Ceramah tidaklah boleh panjang karena terbatas oleh waktu. Insya Allah kita akan jumpa di lain waktu nanti. Berjalan-jalan ke Taman Mini, berhenti sebentar beli kuaci. Ceramah cukup sampai di sini. Nanti kita ulangi lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqan wa thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.